Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, tetap semangat menggapai impian. Saya doakan Bapak Ibu semuanya yang mendengar video ini diberikan kemuliaan, kejayaan, ketinggian, kekayaan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tentunya semakin dekat dengan impian Bapak Ibu, cita-cita Bapak Ibu, dan mendapat ridha Allah dan Rasulullah. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk saat ini Anda yang mengalami musibah, bencana, sakit, nggak sembuh-sembuh apapun itu Bapak Ibu, maka terimalah semua itu dengan senang hati, dengan ridho. Kapankah Allah ridho kepada kita? Saat kita menerima apapun dari Allah, takdir Allah, baik dan buruk. Contohnya nggak menyenangkan gitu, yang sakit lah, musibah-musibah, bencana-bencana, Bapak Ibu ridho, senang. Lalu Bapak Ibu mengatakan innalillahi wa innalillahi rajiun. Semua ini dari Engkau ya Rob, dan aku kembalikan kepada Engkau ya Rob. Aku ridho, senang dengan semua ini. Maka saat itulah Allah ridho pada kita Bapak Ibu. Karena Rasulullah SAW bersabda, umatku ini, kita termasuk umat Rasulullah, nggak ada yang buruk, semuanya baik. Ketika mendapat kebaikan-kebaikan bersyukur, itu baik baginya. Ketika mendapat musibah-musibah, bencana yang tidak menyenangkan, ia bersabar, maka itu baik baginya. Ketika kita bersabar itu kan penghapus pahala, kebaikan-kebaikan, difitnah, dibully, balaslah dengan kebaikan-kebaikan, maka Bapak Ibu akan menjadi orang yang hebat. Orang yang hebat itu bukan orang yang badannya kuat, besar, yang berilmu tinggi, yang begini, bukan Bapak Ibu. Tapi apa? Yang mampu membalas keburukan orang dengan kebaikan. Simpelnya begini, jika kita melakukan perbuatan baik, lupakanlah detik itu juga, saat itu juga, ketika kita melakukan perbuatan baik. Tetapi jika orang lain yang berbuat baik kepada kita, ingatlah selalu, ingatlah perbuatan baik orang kepada kita. Lalu ketika kita berbuat buruk, maka ingatlah selalu. Supaya apa? Supaya kita introspeksi diri dan selalu memohon ampun kepada Allah dan orang tersebut. Tetapi ingat, ketika orang lain berbuat buruk kepada kita, lupakan detik itu juga, dan lalu berdoalah yang baik untuknya. Karena apa? Ketika kita dijolimi, disakiti, mendoakan yang baik-baik, itulah tanda doa adalah dikabulkan. Doa orang yang terjolimi langsung dikabulkan Allah. Ingat, apakah yang baik-baik aja? Tidak, baik buruk langsung dikabulkan Allah. Ketika Bapak Ibu dijolimi langsung membalas dendam, sakit hati, doain hancur gini-gini, maaf, Bapak Ibu dapat yang sama. Karena ini yang dicontohkan Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah. Ketika Abu Bakar membela dirinya, membalas, Rasulullah pun langsung meninggalkan. Karena yang membela setan, kamu sama seperti itu gitu. Lalu ketika Rasulullah disakiti, dijolimi, difitnah untuk dirinya, Rasulullah membalas apa? Kebaikan-kebaikan. Maka Bapak Ibu, tirulah akhlak Rasulullah. Ketika dijolimi, disakiti, ditipu, difitnah, dicuri, maka ya Allah ampunilah dosanya, berilah hidayah, dan berilah kebaikan-kebaikan yang banyak. Begitu. Muliakanlah, kayakanlah, maka doa itu langsung naik dan Bapak Ibu akan dimuliakan, dikayakan, dibahagiakan, disehatkan. Milih yang mana? Milih doa yang buruk atau yang baik? Maka dari itu, yuk lupakan perbuatan buruk orang kepada kita, tapi ingat selalu perbuatan baik orang kepada kita. Dan lupakan saat kita berbuat baik detik itu juga, dan ingat selalu ketika kita berbuat buruk. Begitu Bapak Ibu. Jadi intinya kalau mau mulia, mau sehat, bahagia, yuk berpikir positif, ngomong positif, berbuat positif supaya hasilnya positif. Salam semangat.